Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Mari kita mendengarkan sapaan firman, kita berdoa. Puji syukur Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang masih memelihara kehidupan kami, memberikan sukacita nafas kehidupan pada hari yang baru ini. Ketika kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menuntun melalui firman yang akan kami perdengarkan dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Saya akan membacakannya bagi kita. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Gabi didok Yesus matuibana, au do dalani dohot hasit tongan. Dohot hanguluan. Dangadong nasahatu amei ia somarhite au." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah firman yang sangat-sangat sering kita dengar. Bagaimana mau mengatakan Yesus sebagai perantara antara kita untuk sampai kepada Bapa. Di dalam hubungan yang sebelumnya telah rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Yesus memberikan perdamaian antara kita dengan Tuhan Allah Bapa. Dan dia menjadi jalan untuk kita sampai kepada Tuhan. Saudara-saudari, di zaman sekarang ini banyak sekali di dunia ini yang menawarkan jalan. Jalan untuk sukses, jalan untuk sehat, jalan untuk bahagia, dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam kehidupan kita ini, saking banyaknya jalan, terkadang kita bertanya, mana jalan yang benar? Ya, nah karena itu kita mau melihat di sini satu-satunya jalan yang benar untuk menjadi pedoman kita di dalam hidup hanyalah Yesus Kristus. Yesus memberikan suatu pernyataan yang tegas, suatu deklarasi, suatu klaim yang besar, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan, Yesus tidak hanya menunjukkan jalan menuju kepada Allah. Tidak hanya menunjukkan, tetapi Yesus itulah jalan itu sendiri. Melalui kematian Yesus, melalui pengorbanan dan bangkit dari kematian, manusia, kita, Bapak Ibu semuanya memperoleh akses kepada Bapa. Kemudian Yesus berkata juga, akulah kebenaran. Artinya, Yesuslah yang menjadi standar yang tetap dan tidak berubah. Firman Tuhan menjadi standar kebenaran, dan itu akan berlaku sampai selama-lamanya. Karena firman yang diberikan Tuhan kepada kita itu merupakan kuasa dari Tuhan untuk mengubah hidup kita. Dan yang terakhir dikatakan, akulah hidup. Banyak orang yang hidup secara fisik, ya, tetapi kehilangan sukacita, kehilangan pengharapan, kehilangan tujuan, kehilangan kehidupan secara spiritual. Di sini Yesus datang bukan hanya untuk memberikan kehidupan kekal di masa depan, tetapi juga Yesus memberikan kehidupan yang penuh makna bahkan hingga saat ini. Bersama Kristus ada pengharapan di tengah-tengah kesulitan, ada damai di tengah-tengah kekacauan, dan ada kekuatan di tengah-tengah kelemahan kita. Karena itu Yesus menjadi jalan, Yesus menjadi kebenaran, Yesus menjadi hidup bagi kita. Dan itulah yang kita maknai, itulah yang kita rayakan menjadi sukacita kita. Karena kita boleh berdamai dengan Allah. Kita boleh masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan itulah sukacita yang terbesar, yang tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini. Mari kita setia kepada jalan, yaitu Kristus, dan mau mengikuti kebenaran, dan mau benar-benar hidup di dalam Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyapa kami, memberikan firman yang begitu indah. Kiranya kami senantiasa dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk mau benar-benar hidup, untuk mau benar-benar bersuka cita. Karena kami tahu kami hidup di dalam Tuhan yang merupakan kebenaran, yang merupakan jalan bagi kami. Terima kasih berkati jemaat Tuhan. Di dalam pekerjaan,
Di dalam pelayanan kiranya Tuhan yang memelihara, menguatkan mereka. Anak-anak sekolah minggu, remaja, dan Naposobulung di dalam pekerjaan pendidikan mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan. Bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menopang. Kiranya Tuhan melalui tangan-Mu yang kudus memberikan kesembuhan oleh tangan medis obat-obatan. Biarlah itu menjadi jalan Tuhan mengkaruniakan kesembuhan sehingga kami boleh kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami pada hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.